Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengunggah kesadaran publik dengan peringatan serius terkait penggunaan kosmetik berbahaya. Temuan baru menyatakan bahwa sejumlah kosmetik, mulai dari lipstik hingga eyeshadow, telah terbukti mengandung zat-zat pewarna berpotensi karsinogenik, seperti jingga K1, merah K3, dan merah K10. Lantas, apa saja produk yang mengandung bahan pemicu kanker tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan peringatan yang serius terkait penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Beberapa jenis kosmetik termasuk lipstik, eyeshadow, blush on, dan produk lainnya telah ditemukan mengandung zat pewarna yang umumnya digunakan dalam industri kertas, tekstil, dan tinta. Pewarna-pewarna berbahaya yang menjadi perhatian meliputi jingga K1, merah K3, dan merah K10. Ketiganya dianggap berbahaya dan dilarang karena memiliki sifat karsinogenik atau berpotensi memicu kanker. BPOM RI secara resmi mengumumkan temuan ini melalui platform media sosial resminya. Adapun 4 jenis kosmetik yang telah diidentifikasi mengandung pewarna berbahaya atau yang dilarang menurut BPOM RI adalah Hemfang Lipstick dan Miss Girl Eyeshadow Blush On No. 1 yang mengandung K3. Eyeliner 12 eyeshadow dan 4 blush on dan 3 two-way cakes yang mengandung jingga K1 serta Puder lip gloss yang mengandung K10. Dalam perspektif akademik, Guru Besar Bidang Farmakologi Toksikologi sekaligus Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin menyoroti penggunaan pewarna dalam kosmetik, khususnya pada lipstik, eyeshadow, dan blush on yang mengandung pewarna jingga K1, merah K3, dan K10. Pewarna-pewarna ini seringkali digunakan dalam industri kertas, tekstil, dan tinta. Ketiga zat pewarna ini telah dilarang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 karena memiliki risiko terkait kanker. Selain itu, pewarna merah K3 dan K10 juga diketahui dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Meskipun BPOM telah menetapkan standar pewarna yang aman untuk kosmetik, masih ada pelaku usaha yang menggunakan bahan pewarna berbahaya ini. Oleh sebab itu, peran aktif BPOM dalam melakukan pemeriksaan terhadap kosmetika yang beredar di masyarakat, terutama yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, menjadi sangat penting. Rahmatia Nuri Nurhayati, Unhas TV. Ojol the Game, permainan simulasi asal Indonesia ini kini viral di masyarakat. Berbagai konten yang membagikan momen seru saat memainkan game ini berseliweran di media sosial. Seperti apa keseruan memainkan game yang menyajikan sensasi menjadi ojol virtual ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ojol the Game, game online yang dirilis oleh Code Explore ini kini ramai menghiasi konten-konten di media sosial. Netizen ramai membagikan momen-momen lucu saat memainkan game simulasi ini. Diketahui game ini ternyata bukanlah pendatang baru di dunia game online. Ojol the Game telah dirilis sejak tahun 2021 namun baru kembali booming di awal tahun 2024. Rizal Abdul Hafiz merupakan software developer asal Indonesia yang mengembangkan permainan simulator ini. Ojol the Game sendiri telah didownload lebih dari 10 juta pengguna melalui Play Store. Game ini menawarkan sensasi menjadi driver ojek online secara virtual. Beberapa fitur dalam permainan ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Tak heran jika ramai warganet membagikan keseruannya bermain game ini melalui postingan-postingan di media sosial. Maraknya konten game ojol yang berseliweran di media sosial pula yang membuat salah satu mahasiswa Unhas, Rabiatul Awalia, tertarik untuk memainkan game ini. Karena sering lewat FYP TikTok sama saya orangnya FOMO. Ya pertamanya itu kita login, terus nanti di situ halaman awalnya itu ada motor sama ojolnya. Kita tinggal ada tekan di situ untuk agar orangnya itu bisa naik ke motornya. Terus kita arahkan keluar dari rumahnya gitu. Terus keliling-keliling nanti otomatis bakalan ada orderan yang masuk gitu. Terus ada nanti di maps-nya itu arahkan ke tempat penumpangnya. Terus nanti kita antar penumpangnya, terus bakalan dikasih upah. Kita juga bisa isi bensin sama energi, tapi kalau bensin berbayar sih. Ya lumayan seru sih. Tapi kayaknya bakalan viral lama karena ya seperti biasanya sebentar bakalan viral. Terus
katanya game ini bikin Ki bisa merasa kuliah sambil kerja. Walaupun tidak nyata uangnya, tapi kayak kan di game itu bisa Ki kayak beli motor, beli iPhone. Jadi gitu deh. Berbagai aktivitas driver ojol mulai dari memilih kendaraan, mendapat orderan, mengantarkan penumpang, barang ataupun makanan dengan mengikuti arahan maps, mengisi bensin hingga mendapatkan upah dapat dirasakan ketika memainkan game ini. Selain itu, pemain juga dapat mengganti motor, handphone, bahkan aksesoris driver seperti helm dan jaket. Meskipun memberikan pengalaman bermain game yang seru, Rabiatul Awalia berpendapat bahwa viralnya game ini tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang, sama seperti game-game online lainnya yang perlahan kurang diminati lagi. Menariknya, bagi mahasiswa rupanya memainkan game ini juga bisa memberikan pengalaman kuliah sambil kerja meskipun di dunia maya. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat atas implikasi perkawinan campuran, Rumah Detensi Imigrasi Makassar menggelar kegiatan diseminasi implikasi perkawinan antara pengungsi luar negeri dengan warga negara Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Claro Selasa 19 Maret 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Kepala Seleksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rodanim Makassar, Rita SHMSI selaku Ketua Panitia dalam laporannya, menjelaskan terkait tujuan dari penyelenggaraan kegiatan diseminasi ini, yakni untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan campuran, berikut implikasi hukum dan administrasi kependudukan, serta memberikan pemahaman tentang implikasi perkawinan campuran terhadap izin tinggal dan kewarganegaraan. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jaya Saputra SHMSI, dalam sambutannya menegaskan bahwa memiliki cinta adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun sudah menjadi tugas mereka di imigrasi beserta para stakeholder terkait untuk memberikan edukasi agar WNI tidak dirugikan dengan adanya perkawinan campuran ini, khususnya dengan WNA yang tidak memiliki status hukum dan kewarganegaraan yang jelas. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, sebagai seorang kepala divisi keimigrasian di Sulawesi Selatan, saya membawahi 4 unit pelaksana teknis. Ada 3 kantor imigrasi, yaitu di Palopo, Parepare, dan Makassar, dan 1 bukan kantor imigrasi tapi namanya kantor Rumah Detensi Imigrasi. Nah, unit pelaksana teknisnya bernama Rumah Detensi Imigrasi inilah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap para pengungsi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang kepala divisi, saya mengapresiasi Pak Karudenim beserta jajarannya melaksanakan kegiatan yang sangat implementatif terkait dengan diseminasi perkawinan antara pengungsi luar negeri dengan warga negara Indonesia. Karena banyak sekali implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan apabila itu terjadi. Perlu kita himbau saudara-saudara kita, perlu kita ingatkan saudara-saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak mudah jatuh cinta terhadap warga negara asing. Lihat dulu statusnya, warga negara asing yang mana? Warga negara asing yang memiliki status izin tinggal yang jelas, kami jajaran imigrasi mensupport. Tapi terhadap pengungsi, pencari suaka, banyak hal-hal yang sifatnya merugikan terhadap keturunannya, terutama implikasi-implikasi hukum. Karena perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila warga negara asing ini memang masuk dengan izin tinggal yang jelas, baik visa kunjungan, bebas visa, apalagi pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, melakukan perkawinan dengan saudara-saudara kita, harus ada rekomendasi dari kedutaan besarnya atau perwakilan negaranya yang menjadi sebuah persyaratan. Kita kan tidak mau warga negara kita dirugikan. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk
bisa menjadi pendamping masyarakat. Seperti itu. Olehnya itu, Jaya berharap dengan mengundang para stakeholder termasuk jajaran kelurahan, informasi yang disampaikan dalam forum diseminasi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pada sesi materi terdapat 4 orang narasumber yang hadir, diantaranya dari Disduk Capil Sulsel, Kesbangpol Kota Makassar, Kementerian Agama Makassar, serta Rudeni Makassar. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Iqbal S. Suhaib SEMT, menjelaskan terkait dampak perkawinan antar WNI dengan pengungsi luar negeri terhadap administrasi kependudukan. Ia menegaskan bahwa Dukcapil tidak akan mengeluarkan catatan buku nikah bagi WNI baik perempuan maupun laki-laki yang menikah dengan pengungsi luar negeri yang tidak memiliki status warga negara yang jelas. Meskipun secara agama sah, namun secara hukum pernikahannya tidak akan diakui dan dicatatkan. Sehingga hal tersebut berimplikasi pula pada anak keturunannya yang tidak akan mendapatkan akte kelahiran. Namun hanya sebatas surat keterangan peristiwa kelahiran sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang mengizinkan hal tersebut. Ia juga menambahkan bahwa anak yang terlahir dari ibu yang merupakan WNI bisa saja mendapatkan akte kelahiran dari Dukcapil, namun hanya sebagai anak yang terlahir dari ibunya saja tanpa menyebutkan identitas ayahnya. Selain itu, materi terkait peran pemerintah Kota Makassar penanganan pengungsi luar negeri dibawakan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, selaku Ketua Satgas PPLN. Ia menegaskan bahwa Satgas selalu tegak lurus dengan aturan dan regulasi yang ada. Sementara itu, Salman Fatah sebagai perwakilan dari Kemenak Sulsel menegaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Meski demikian, bagi warga negara yang belum cukup umur tetap dapat melakukan pernikahan, namun harus melalui dispensasi dari pengadilan disertai alasan tertentu. Ya, kewajiban kami dari Rumah Detensi Imigrasi adalah mengedukasi kepada masyarakat bahwa implikasi dari perkawinan yang terjadi antara WNA ilegal atau pengungsi itu akan berimplikasi kepada kehidupan selanjutnya. Antara lain adalah anak-anaknya. Anak-anaknya itu akan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang, ya anggaplah warga negara, karena tidak tercatat perkawinannya, sehingga berimplikasi kepada hak hukum anaknya tersebut. Sehingga hal-hal yang perlu yang sebenarnya didapatkan oleh yang bersangkutan akhirnya tidak didapatkan karena perkawinannya tidak tercatat. Sehingga kami dari Rumah Detensi Imigrasi atau Rudeni Makassar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, khususnya yang ada community house atau orang-orang yang dianggap sebagai pengungsi atau memang seorang pengungsi. Kita bukan tidak boleh menikah dengan mereka, itu bagaimanapun adalah hak asasi ya, hak seorang manusia untuk melakukan hubungan percintaan atau hubungan lebih lanjut perkawinan. Tapi jangan lupa juga bahwa apabila itu terjadi ada implikasi-implikasi yang memang harus diwaspadai. Di antaranya itu yang saya sebutkan tadi, pernikahannya tidak tercatat, dan apabila pernikahan tidak tercatat itu berimplikasi kepada keturunan atau masa depan anaknya atau keluarganya dimaksud. Kepala Rudeni Makassar Atang Kuswana dalam paparannya mengatakan saat ini dari 986 pengungsi luar negeri yang bermukim di Kota Makassar, tercatat 15 pengungsi yang melakukan perkawinan dan memiliki keturunan dengan masyarakat lokal. Adapun kegiatan diseminasi ini bukan bertujuan melarang perkawinan antara pengungsi luar negeri dengan WNI, namun melakukan edukasi ke masyarakat terkait dampak dari perkawinan tersebut. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Farida Patiting, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.